Hai, Assalamualaikum. Lanjut di Q&A part 5. Oke. Duh, maaf ya, mukanya keringetan mulu. Mungkin karena lagi hamil dan jadinya gerah banget. Terus keadaannya kan saya tinggal di Bekasi yang mataharinya sering diskon, beli satu gratis satu, jadi panas banget. Oke, buat temen-temen yang baru gabung atau baru nontonin aku di video ini, aku kasih tahu lagi kalau di video ini aku mau menjawab pertanyaan teman-teman seputar varikokel yang sudah mampir di DM Instagram aku, yang kebanyakan pertanyaannya itu mirip-mirip atau sama. Mungkin ini mewakili pertanyaan dari kalian juga. Oke, videonya aku bagi beberapa part karena pertanyaannya banyak. Dan takutnya kalau dalam satu video kalian bosan lihat muka aku yang gitu-gitu aja, nanti ngantuk berasa didongeng. Oke, lanjut ya. Di part 5, pertanyaan ke-1. Suami saya udah operasi varikokel. Selanjutnya, promil apa ya biar berhasil? Nah, gini, kami itu setelah operasi varikokel, jadi 1 bulan pertama setelah operasi varikokel kan masih konsul ke dokter. Sebenarnya 3 bulan juga masih konsul, cuman di sebulan pertama tuh kan konsulnya seminggu sekali. Nah, masih dapat antibiotik dan obat pereda nyeri mungkin kalau nggak salah. Nah, kayak gitulah, masih dapat obat dari dokter. Jadi kami tidak berani mengkonsumsi apapun lagi selain si obat dari dokter itu, si antibiotik atau obat pereda nyeri yang dari dokter itu. Nah, di bulan kedua kita udah nggak dikasih antibiotik, suami udah nggak dikasih antibiotik, tapi hanya dikasih salep luar untuk dioles di bekas jahitannya kalau misalnya masih itu pun kalau masih basah atau terasa nyeri gitu. Jadi itu hanya untuk jaga-jaga si salepnya itu. Nah, terus dari situ baru deh kita berani minum vitamin-vitamin yang sebelumnya sudah pernah kita upload juga di YouTube, yaitu Fertilite, Tribulus, vitamin E 400 IU. Nah, itu suami minum itu dan saya minum folic acid dan vitamin E. Udah, kita cuma minum itu aja selama 2 bulan kurang lebih, sampai saya akhirnya hamil gitu. Nah, tapi yang pasti keberhasilan hamil atau tidak itu ya balik lagi, itu kan dari Allah ya. Cuman ikhtiar yang kami lakukan setelah operasi itu hanya itu gitu. Yang kedua, Mbak, untuk testis suaminya terkadang masih bengkak nggak gitu? Sekarang sih enggak, cuma kalau misalnya seminggu 2 minggu pasca operasi ya pasti ada. Nah, jadi gini, seingatku dan seingat suami, varikokel itu, jadi awalnya itu kan suami varikokelnya kiri, terus karena dibiarkan terus jadi kanan kiri, tapi yang kiri itu grade-nya lebih tinggi daripada yang kanan. Nah, salah satu ciri varikokel pun kan ada ya, varikokel menyebabkan si kantung buah zakarnya itu menciut, bukan turun tapi malah jadi kayak mengecil, lebih ke menciut. Nah, dulu itu yang testis kirinya suami itu lebih kecil dibanding yang kanan. Setelah operasi jadi sama besar. Mungkin ya, kami berasumsi karena aliran darahnya jadi membaik gitu kan. Awalnya ada pelebaran pembuluh darah, terus habis dioperasi gitu kan, terus jadinya aliran darahnya jadi lebih baik. Nah, jadi sempat seperti besarannya sama, agak bengkak sedikit, tapi menurut suami tidak mengganggu sama sekali tidak mengganggu, dan itu hanya seminggu sampai 2 minggu pasca operasi. Tapi yang pasti kata dia tidak nyeri dan tidak mengganggu. Cuman dia jadi memakai, karena dia harus kerja, jadi dia pakai celana dalam yang sedikit lebih ketat. Kalau ke kantor gak ketat sih, jadi lebih biar gitu bekas operasinya
dan si buah Zakaria tuh kayak ke si testisnya tuh kayak ke apa ya, apa dong maksudnya tuh kayak ke bukan kesimpan, kayak terkantongi dengan baik lah dengan celananya itu gitu, jadi dia lebih nyaman untuk berjalan gitu. Nah, ketiga, apakah ada perubahan durasi hubungan badan atau penetrasi sebelum dan setelah operasi? Kalau saya pribadi kayaknya nggak ada deh, karena varikokel itu kan menurutku tidak mengganggu apa namanya, kejantanan apa dong namanya, tidak mengganggu kejantanan ya, tidak mengganggu ereksi, tidak mengganggu ke ejakulasi dini, nggak mengganggu ke kegiatan hubungan badan gitu. Tapi si varikokel itu mengganggu si spermanya. Jadi sebetulnya apakah ada perubahan durasi hubungan badan sebelum dan setelah? Nggak ada sih, yang ada tuh perubahan jumlah sperma dan kualitas spermanya aja sebelum dan setelah operasi gitu. Perubahan durasi kayaknya nggak ada. Ke-9, bekas jahitannya berapa senti? Nah, karena suamiku itu operasinya operasi bedah terbuka, bukan laparoskopi, jadi kurang lebih segini lah, 2 cm lah kalau diukur, kurang lebih 2 cm. Nah, cuman karena suamiku tuh bilateral kanan kiri, jadi ada dua bekas operasinya. Nah, kalau misalnya operasinya yang ditempuh dengan laparoskopi ya, yang masukin alat ke dalam itu lebih kecil lagi, bekas operasinya lebih kecil, tapi tentu biayanya operasi bedah terbuka dan laparoskopi ya beda, pasti lebih mahal yang laparoskopi. Ke-10 ini sering banget, ke-5 ini paling sering ditanyain. Mbak, tanyain dong sama suaminya, operasinya sakit nggak? Gini ya, namanya operasi, namanya dibelek, namanya diiris, namanya badan kita ada yang dipotong dengan benda tajam, ya pasti sakit. Tapi kan dibius, pasti pas operasi itu tidak akan sakit karena kita dibius. Cuma pasti setelah biusnya hilang, adalah nyeri atau nyut-nyutan sedikit. Nah, itu balik lagi, nyerinya segimana dan selama apa, balik lagi ke toleransi badannya masing-masing. Ada yang 1 hari macam suamiku udah santai-santai aja, ada yang juga 2 minggu masih nggak bisa banyak beraktivitas, ada juga yang sebulan baru berani beraktivitas. Beda-beda sih, balik lagi ke toleransi badannya sendiri. Tapi kalau ditanya nyeri atau tidak, pas operasinya pasti tidak, karena pakai obat bius. Cuma selesai obat biusnya habis, nyeri pasti ada. Nggak mungkin lah nggak ada, kita digigit nyamuk aja atau enggak digigit semut merah aja kan berasa nyerinya gitu. Jadi kayaknya pertanyaan operasinya sakit nggak sih? Semua operasi kayaknya sama deh, bukan varikokel aja, pasti ada sakitnya after biusnya habis gitu. Oke, udah 5 pertanyaan guys, nanti aku lanjut di part selanjutnya ya. Udah ngos-ngosan maaf ya, sekarang ngomong udah mulai agak karena alhamdulillah sebentar lagi mau 7 bulan. Buat teman-teman yang masih berjuang untuk mendapatkan garis 2, kami doakan doa dan ikhtiarnya segera dijawab dan dikabul sama Allah. Semoga segera diberi keajaiban seperti kami. Semangat dan terus berjuang, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berikhtiar, tawakal, jangan dengerin omongan-omongan negatif dari luar, karena nanti kamu stres. Sehat-sehat semuanya. Semoga segera diberi garis 2. Bye. Assalamualaikum.